PDI Perjuangan di mana pada tahun 2019 PDI Perjuangan memperoleh 19 kursi. Dalam waktu ini gedung yang sangat keramat, maka dari itu ruh yang ada di gedung ini yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bawa bersama Pak Purwati kali benar agar Pak Purwati sukses memperoleh rekomendasi dari Bu Megawati Soekarno Putri dan juga nanti memenangkan dalam kontestasi. Ingat bahwa kalian sejarah ini tidak akan kita lupakan, di mana pernah ada 2 kali PDI Perjuangan gagal meloloskan calon kepala daerah karena meninggalkan ruh sekretariat DPD PDI Perjuangan Adiaksa ini. Maka dari itu ruh ini harus bersama-sama kita bersama-sama seluruh relawan Purwati Santoso dan juga kita bawa ke kali benar. Saya ceritakan pemilu kada ya waktu masih dipilih DPRD karena sekretariat dipindah dari sini di rumahnya Pak Herman tanpa membawa aura DPD gagal. Begitu pula berikutnya saat hari kalkulasi Wahyudi sekretariat itu pun juga tidak dilibatkan dan diberangkatkan dari sana gagal. Maka dari itu hari ini kita mulai lagi, harus kita gunakan ruh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jalan Adiaksa ini, kita gotong ke kali bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media semuanya yang saya hormati. Hari ini harinya Selasa, kalau nggak salah Selasa Manis ya. Tanggal 14 Mei 2024 saya akan mengembalikan formulir yang pada waktu itu sudah saya ambil. Yang berarti mengembalikan formulir itu artinya mendaftar secara resmi. Semoga nanti semua sudah jangkau memenuhi syarat, kemudian diterima dan ditandatangani sehingga umpama masih ada yang kurang pun bisa dilengkapi, tapi secara resmi saya sudah mendaftar sesuai waktu yang ditentukan. Pak Pur, ini dengan iringan apa, pakai doka dan pakai tarian tradisional Dinas, ini pemaknaannya seperti apa nih Pak? Pemaknaannya sebenarnya karena pemilu kada itu dipilih oleh rakyat, itu perwakilan dari gerakan masyarakat atau rakyat, atau warga, atau sosiete, atau gerakan wong cilik lah, sebagai representasi marhen yang harapannya nanti menguatkan struktur, karena saya kan belum ke struktur ya. Saat ini saya masuk, berarti kan saya membawa masyarakat untuk masuk ke struktur, sehingga harapannya nanti antara rakyat dan struktur itu menyatu menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, satu sisi karena itu soal hati pertamanya, ideologi bahasa lainnya, di mana orang Jawa, orang Indonesia ideologinya tengah, berpihak pada masyarakat yang bawah atau kecil supaya meningkat, bukan bawah toh ya Pak, supaya meningkat. Dan politik tengah itu bagus dan kita harus mengawal supaya politik tengah itu berhasil untuk menjadi pemimpin di daerah maupun di Indonesia dan diisi oleh warna merah marhen. Bahwa kemudian berkolaborasi pemilih rakyat semuanya udah pasti supaya untuk memenangkan. Di mobil itu ada brandingnya kan untuk Banyumas investasi muda itu sebenarnya yang secara umum yang disampaikan itu adalah Banyumas unggul.
Artinya unggul itu secara umum kan, tetapi secara khusus dipilah-pilah gitu kan, atau dibagi-bagi. Salah satunya dilalah jangan baca mobil saya yang tulisannya investasi lebih mudah. Ini merupakan refleksi dari kenyataan bahwa di Banyumas itu investasi itu masih sulit. Padahal investasi itu trigger untuk pembangunan, supaya pembangunan itu bergairah. Nanti kalau pembangunan sudah bergairah karena pengusaha itu merasa dimudahkan, nah APBD itu alat untuk pemerataan pembangunan. Sehingga dalam teori bangunan ada yang namanya meningkatkan pembangunan dalam pengertian kayak pertumbuhan, kemudian ada lewat investasi dan ada yang namanya pemerataan, dan ini lebih penting. Tapi tidak bisa berjalan kalau tanpa trigger investasi dari APBD yang untuk pemerataan. Nah, kalau lainnya, kalau dilengkapi lainnya kan, untuk sampai dengan itu adalah saya bawa isu pertanian sejahtera, saya bawa isu UMKM yang maju. Ini pengertian UMKM maju itu maju sungguhan, bukan hanya meningkat, itu maju, yang maju nangar jalan loh Pak. Tapi bukan di jalan ditanya ya, bukan di trotoar, tapi misalnya kalau sekarang yang di pinggir jalan toko-toko, ya suatu saat itu toko-toko diisi oleh UMKM. Kemudian secara umum adalah pendidikan yang unggul dalam pengertian baik pendidikan anak-anak maupun pendidikan semuanya, karena urusan kita salah satunya SDM. Gitu. Terima kasih Pak. Sukses Pak. Agar munggah itu diiringi musik gitu ya. Naik delman istimewa duduk di muka. Di muka Pak. Ini selirnya apa Pak? Caranya junggal. Putar.
wakilku kode. Ya selir nang Arab selir. Tidak bisa. Saya nggak tahu apakah nanti dari 11 mengembalikan semua sebenarnya. Tapi setelah jam 16.00 tugas kami melaporkan ke DPP, ke email, juga haknya kami akan segera mengirim ke DPD lah. Biar Banyumas dijadwal lebih awal untuk fit proper. Karena tradisi yang saya tahu setelah penjaringan adalah masuk tahap awal proses penyaringan, yaitu proper test yang DPD akan melaksanakan. Apakah nanti setelah Rakernas, karena Rakernas akan digelar tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 di Jakarta, khusus Mei, khusus membahas persiapan pemilu kada serentak. Jadi kemungkinan besar fit proper dijalani setelah Rakernas, karena Jawa Tengah pun tidak semua DPC membuka penjaringan. Yang baru mengembalikan adalah 4 ya, termasuk Pak Purwati. Saya hitung tadi Bu Erna, nanti ada Pilangan Jagat, barangkali juga Mas Imam Arif, nggak tahu, belum konfirm jadi apakah akan mengembalikan. Kalau mengembalikan semua berarti 11 semua mengembalikan. Jadi tugas kami menjaring, Pak, bukan menentukan siapa yang dapat rekom ya, harus dipahami semua. Dan tugas kami selanjutnya setelah penjaringan selesai, saya atau kami berencana untuk memperkenalkan semua bakal calon ke struktural. Mungkin sampai dengan umur bagi sampai ketua anak ranting setidaknya berarti ada sekitar 1000, berarti 2100 tambah PAT 397, berarti hampir 2500-an itu terbagi di 6 dapil. Ini memang kami merencanakan seperti itu. Jadi memperkenalkan ke semua teman-teman struktur sampai grassroots untuk disosialisasikan nantinya, biar adil ya, disosialisasikan semua. Diterima oleh Pak Sekretaris Umum dan seluruh jajaran yang hari ini bertugas, dan dengan ini saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim akan mengembalikan formulir yang artinya adalah mendaftar calon wakil bupati dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya, dan jika ada yang kurang kami diberitahu supaya nanti segera diperbaiki. Dan jika tidak berkenan dengan apa yang hadir dari semuanya, barangkali keramaian kayaknya merupakan refleksi teman-teman kepingin menunjukkan bahwa PDI Perjuangan itu banyak didukung oleh orang kecil, tetapi yang kita maksud pastilah orang kecil yang diharapkan kalau nanti dibangun menjadi tambah besar, tambah sejahtera. Ya, mungkin wajahnya macam-macam ya dari belakang, yang pakai seragam juga ada, yang lain mungkin lebih banyak karena saya representasinya masih representasi belum bagian dari struktur. Jadi saya tahu diri, saya masih bagian dari masyarakat, walaupun anggota DPC, anggota PDI Perjuangan juga belum lama, maka belum berani pakai seragam. Kalau kemarin waktu ngambil formulir, pakai seragamnya juga seragam relawan itu. Demikian saya kira, dan semuanya kita serahkan kepada DPC, kepada DPD, DPP, kepada rakyat, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wiono nggak kelihatan, nggak mundur apa ya Pak Wi? Mungkin baca waktu baca 8 kalau hadir semua memberikan semua. Jadi syarat-syarat ketentuan di internal kami sudah memenuhi syarat. Sebelum saya tutup
yang mengembalikan formulir ya. Mengembalikan formulir berarti per hari ini untuk baca bukunya sudah semua. Bu Erna, Karus Laeno, sama Mas Dewo. Kalau baca wagub hari ini baru Pak Purwadi. Ya, nanti menunggu siang hari nanti menunggu yang lain. Ya, harapannya semua mengembalikan formulir dari 11 kementerian semua. Itu harapannya. Ini hari terakhir ya Pak? Kemarin Iwan juga dan Satgas sudah mengembalikan baca wagub. Ini hari terakhir. Karena syarat aturan di aturan kami, peraturan 24/2017 sudah mencukupi. Minimum dua baca buk dan 2 baca wagub. Jadi tidak perlu memperpanjang pendaftaran. Berarti sampai saat ini jumlahnya berapa yang cawabuk, berapa cabut? Sudah 6. Sudah 6. 6 itu dari cabut? Iya, 3 baca buk dan 3 baca wagub. Nanti sisanya menunggu sampai dengan jam 16.00. Mekanisme selanjutnya seperti apa? Mekanisme selanjutnya kita melaporkan ke DPD, melaporkan ke DPP, meresume semua baca buk maupun baca wagub atau pendaftar. Ya, dan selanjutnya kita secara hard mengirimkan data-datanya ke DPD partai untuk selanjutnya DPD punya kewenangan untuk melakukan tahap awal penyaringan fit proper. Ya, biasanya yang menyelenggarakan DPD partai. Perkiraan kapan? Menurut saya setelah rakernas, karena kita dalam ya biasanya mungkin Juni malah. Kalau Juli itu udah tim survei udah diturunkan. Terus nanti rekomendasinya kapan keluar? Sebelum mungkin estimasi sekitar awal Agustus ya. Karena pendaftaran Agustus kan 27 ya kalau nggak salah. 27 Agustus pendaftaran di KPU. Pasti. Tradisi kami setelah ini selesai, tahapan berikutnya di internal adalah melakukan sosialisasi tahap tahun. Yang 3 sudah mengembalikan, menginfokan uang. Yang masih belum. Mengembalikan. Hari nanti jam 4. Ya, jam last minute biasa beliau. Coba namanya siapa bunya? Pak Bu Erna, Mas Dewo, sama Karsono. Pak Karsono. Yang cawabuk Mas Iwan dan Satgas. Terus Pak Purwadi. Satunya lagi Wahyu Riono. Oh Riono, itu udah semua. DPD PAN. Oh, oke. Siap. Mas Sardi. Lagi ya. 4 ya udah. Sudah Sardi udah. Berarti 7 ya? 7. Sampai sekarang? Sampai sekarang. 7. Tinggal 4 yang belum. Ya, Sardi kan Sardi. Ya, kalau kader ya Pak Purwo sudah punya KTL berarti kader partai. Kalau tidak KTL. Ya. Makasih Pak. Siap.